Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia sahabat WFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masih sedikit akan melanjutkan tentang ilmu ikhlas ini. Subhanallah, sudah 2 episode teman-teman. Tapi saya merasa ya, dengan 2 episode kemarin ini kayak juga sambil belajar, sambil menata hati untuk memperbaiki ya, pemahaman kita tentang keikhlasan, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi belajar sambil mengajar, ya, learning by doing, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita lakukan. Dan karena saya merasa sangat fakir, sangat lemah dalam soal keikhlasan ini, maka kita ingin berbagi. Ya, pertanyaan yang penting sekarang, setelah kita tahu apa itu hakikat ikhlas, setelah kita tahu apa itu buah-buah manfaat daripada ikhlas dalam ibadah kepada Allah, keajaibannya yang luar biasa, subhanallah, seperti sudah saya menjelaskan di episode yang lalu. Sekarang pertanyaannya yang urgent, yang mendesak, ya, bagaimana sih kita bisa berikhlas dalam amal kita, dalam semua amal kita, berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa? Karena setan akan terus menggoda manusia untuk merusak amal-amal salehnya. Dan sesungguhnya orang yang beriman itu senantiasa dalam pergulatan, dalam peperangan melawan setan itu. Pangkalnya adalah bagaimana dia menjaga keikhlasan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak syirik, tidak riya, ya, tidak ujub, tidak sum'ah. Ya. Riya udah jelaskan kemarin oleh ulama kita Fudail bin Iyad rahimahullah. Syirik juga sama. Ujub, sum'ah, jangan berbangga-bangga diri. Maka inilah pintu madakhilus syaitan. Syaitan itu akan masuk melalui pintu-pintu, ya, untuk merusak diri hamba Allah. Pintu pertama yang dirusak adalah pintu keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita akan berjumpa dengan Allah, Rabb kita. Subhanallah. Maka itu bagaimana caranya kita agar bisa ikhlas dan mempertahankan keikhlasan kita dalam ibadah? Pertama, kita mohon kepada Allah dengan berdoa, karena doa adalah senjata orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Ya, karena apa? Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati setiap hamba itu berada di antara 2 jari, di antara jari-jarinya Ar-Rahman. Ya, walillahil masalul a'la. Baina isbi'aini min asabi'ir Rahman. Subhanallah. Kaifa yasha yuqallibuha. Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati itu. Maka kita mohon kepada Allah, zat yang di genggamannya, di tangannya itu terdapat hidayah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa fakirnya kita, betapa perlunya kita akan ikhlas ini. Sebab apa? Supaya nilai pahala amal kita itu tetap ada, terjaga, bisa kita petik, bisa kita panen. Kalau tidak ada keikhlasannya, hangus dia. Seperti angin, seperti debu pasir yang berterbangan. Tidak kita dapatkan walaupun amal kita di dunia banyak. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Maka ya, salah satu doa yang diajarkan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab penting untuk kita teladani. Ayo baca, catat doanya Umar bin Khattab. Apa doanya Umar bin Khattab? Radhiyallahu anhu, Allahumma ij'al amali
kullahu salihah. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya soleh, baik. Waj'alhu liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikanlah amal itu murni untukmu. Karena untuk mencari keridhaanmu saja, bukan untuk yang lain. Saya ulangi. Allahumma ij'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Ya, murni. Jadikan amal soleh itu hanya untuk mencari ridhamu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'ah. Dan jangan kau jadikan di dalam amalku itu satu titik pun di dalam amal itu ditujukan kepada selain Engkau, ya Allah. Subhanallah. Ini pentingnya doa. Yang kedua, dengan bagaimana? Dengan menyembunyikan amal, saudara. Ya, semakin kita menyembunyikan amal kita, semakin baik, dan itu cara yang efektif bagi kita untuk menjaga keikhlasan kita. Itu cara yang paling mujarab dan lebih dekat agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyatakan bagaimana? Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, satu di antaranya, apa kata Nabi SAW? Satu golongan ini, rajulun tasaddaqa bis sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya. Yaitu seorang yang bersedekah, ya, fa akhfaha, lalu kemudian dia sembunyikan, dia rahasiakan sedekahnya itu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saudara. Allahu Akbar. Ini pentingnya kita menyembunyikan amal, merahasiakan amal soleh. Itu pahalanya, keajaibannya luar biasa, akan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, warajulun dzakarallaha khalian, seorang yang ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan dia sendiri. Fafadat ainahu, lalu kemudian dua matanya meleleh, menangis, basah. Karena apa? Ingat kepada Allah dan menyesali dosa-dosanya. Maka itu, ya, saudara yang dirahmati Allah, apa kata Bishr bin Harith al-Hafi? Janganlah kamu beramal untuk diingat-ingat orang. Ini kunci. Jangan kamu beramal untuk kau diingat oleh orang. Ya, rumusnya beramal, lupakan. Beramal, lupakan amalmu. Jangan kau ingat-ingat. Ya, jangan kau sebut-sebut di depan orang. Jangan kau minta dicatat. Jangan. Sembunyikanlah kebaikan. Kata Bishr bin Harith, uktumil hasanah kama taktumus sayyi'ah. Sembunyikan amal perbuatan baikmu sebagaimana engkau suka menyembunyikan perbuatan burukmu. Ya, kita kalau berbuat maksiat ingin apa? Sembunyi. Ingin gak diketahui orang. Maka dengan cara seperti itu pula, sembunyikanlah amal kebaikan. Maka kenapa sholat tahajud, ya, sholat malam itu lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari? Coba, Allah minta apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara sebagian malam itu, maka tahajudlah engkau sebagai amalan sunnah, nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan itu Allah akan meninggikan derajatmu di tempat yang terpuji. Kenapa dia lebih istimewa daripada sholat-sholat sunnah rawatib? Ada sholat, ya, qobliyah subuh, sunat fajar di masjid, diketahui orang. Ada sholat qobliyah ba'diyah zuhur di siang-siang, diketahui orang. Ada sholat qobliyah asar, diketahui orang. Ada sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah isya, diketahui orang, dilihat orang. Maka sholat malam, tahajud, kenapa dia istimewa? Karena di situ dilakukan di tengah malam, ketika saat kita sendiri dan menyendiri, hanya berdua bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itulah keistimewaannya, menyembunyikan dan merahasiakan amal. Untuk apa?
untuk menjaga keikhlasan kita. Karena keikhlasan itulah yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melihat amal orang yang soleh yang lebih hebat, lebih banyak amalnya daripada engkau. Ya, kata Nabi SAW. Maka itu dalam Al-Quran, ya, kita disuruh apa? Untuk beriqtida. Ulaika alladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadih. Itulah mereka orang-orang yang telah diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Maka dengan petunjuk mereka itulah kamu ikuti dia. Ya, siapa petunjuk siapa? Para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya, ayat ini ada dalam surat Al-An'am ayat 90. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Ya, maka kita melihat orang-orang soleh amalnya bagaimana. Ya, baca sirahnya, pentingnya membaca sirah para ulama, sirah para sahabat, sirah tabi'in, sirah orang-orang saleh. Supaya apa? Membersihkan dan memperhalus hati kita. Melihat keikhlasan kita, bagaimana kita dibandingkan dengan amal generasi salafus saleh. Yang keempat, ya, jadikan amal kita itu hina. Ihtiqarul amal. Jangan kita besar-besarkan amal kita. Jadikan amal sebesar apapun amal perbuatan kita. Ya. Sedekah sekian miliar. Haji, menghajikan orang sekian ratus orang misalnya. Karyawan. Mampu membangun masjid di mana-mana. Di tempat-tempat yang rawan pemurtadan misalnya. Membangun rumah-rumah panti yatim asuhan. Yatim piatu, membangun sumur-sumur yang digunakan untuk sanitasi dan minum air bersih bagi orang-orang yang tidak mampu. Banyak. Tetapi anggap amal kita itu masih kecil. Ya, ini rumusnya. Supaya apa? Kita tidak tersiksa dengan pujian-pujian orang. Ya, supaya kita tidak melihat amal kita ini dengan rasa ujub, besar hati, sombong. Maka kalau sudah ada ujub, maka di situ keikhlasan akan berkurang, bahkan bisa menjadi hilang. Dan ini menyebabkan amal kita sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in, kata beliau apa? Dakhala rajulinil jannah. Ada orang masuk surga bimaksiatin, karena berbuatan satu maksiat. Wa dakhala rajulin nar bihasanah. Sebaliknya, ada orang yang masuk, ya, neraka karena satu perbuatan baik. Loh, bagaimana ini? Wahai Imam Sa'id bin Jubair, engkau senang main-main. Mana ada orang masuk surga karena satu perbuatan maksiat dan orang masuk neraka karena satu perbuatan baik. Nah, apa kata Sa'id bin Jubair? Ketika seseorang itu berbuat maksiat, lalu kemudian dia menyesal, dan dia terus-menerus merasa takut terhadap azab Allah dari akibat perbuatan yang buruk itu, maka kemudian dia menghadap Allah, mati dalam keadaan seperti itu, dia bertobat, maka kemudian Allah ampuni dosa-dosanya karena rasa takutnya kepada Allah. Maka dia masuk surga. Dan ada orang yang berbuat satu perbuatan yang baik, amal saleh, tapi dia terus-menerus membanggakan diri, mu'jiban biha, ujub, ya, bahkan mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Maka dengan itu dia menemui Allah. Ya, dia menemui Allah dengan membawa amal seperti itu, maka tidak diterima oleh Allah, bahkan Allah dapat memasukkan orang itu ke dalam neraka karena penyakit ujub dan riyaknya. Nauzubillah. Yang kelima, ya, kita harus apa? Menjaga keikhlasan ini. How we do? Bagaimana kita berbuat untuk menjaga keikhlasan kita? Ya, yaitu dengan cara apa? Merasa takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Ini penting. Khawatir, takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Ini penting. Ya, maka itu kaum salafus saleh berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal amal as-salih wa hifzah. Ya Allah,
kami memohon kepadamu amal soleh dan menjaga amal soleh itu. Ya, supaya apa? Tidak ujub, tidak sombong. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh wanita yang memintal benang. La takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sudah dia pintal dengan kuat baik, lalu kemudian dia uraikan lagi benang pintalannya itu. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita setelah Ramadan, ketika Ramadan kita sudah membangun amal soleh, sudah memintal rajutan-rajutan amal soleh yang luar biasa, tetapi kemudian setelah Ramadan kita hancurkan bangunan dan rajutan amal soleh kita. Kenapa? Karena perbuatan maksiat kita lagi. Maka itu ada diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya, apa kata Ibunda Aisyah? Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beliau ingin tahu ayat Al-Mu'minun ayat 60 ini maksudnya bagaimana? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ini ayat bagaimana? Ada orang yang memberikan hartanya, ya, menginfakkan hartanya, sementara hati mereka itu takut mereka akan dikembalikan kepada Rabb-nya. Bagaimana ini? Apakah orang itu mencuri, berzina, minum khamar, lalu kemudian dia takut kepada Allah? Maksud daripada ayat ini bukan, kata Nabi SAW. La ya binta Abi Bakrin Siddiq. Bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini, wahai putri Abu Bakar Siddiq. Tetapi yang dimaksud ayat ini, orang yang telah memberikan sesuatu amal dan kemudian hati mereka takut ketika mereka dikembalikan kepada Tuhannya, maka itu adalah maksudnya adalah orang-orang yang solatnya bagus, puasanya bagus, yusallun wa yasumun. Solatnya bagus, puasanya bagus, wa tasaddaqun, dan sedekahnya luar biasa. Wahum khaifun alla yutaqabbala minhum, dan mereka khawatir, takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang keenam, teman-teman yang rahmati Allah, adalah jangan terpengaruh dengan ucapan orang. Orang mau bilang apa, orang mau muji kita, jangan kita merasa tinggi. Jangan kita merasa sombong, jangan kuping kita naik, jangan hati kita naik karena dipuji orang. Kenapa? Karena pujian itu tidak akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Ya, celaan manusia juga tidak akan membuat kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan pujian ataupun cacian manusia kepada kita itu sebagai bahan introspeksi. Jangan sekali-kali menganggap pujian itu adalah suatu kebaikan bagi kita, karena itu justru fitnah yang terbesar yang akan menyebabkan amal kita, ya, lenyap dan tidak mendapatkan apa-apa dari amal perbuatan yang kita lakukan. Subhanallah. Yang ketujuh apa? Bahwasanya, ya, kita kalau tidak ingin mendapatkan pujian manusia, kita harus merasa yang punya surga itu Allah, yang punya neraka juga Allah. Ya. Jangan bersandar kepada pujian manusia atau celaan manusia. Ya. Karena yang punya surga bukan manusia, yang punya neraka juga bukan manusia. Yang punya surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, teman-teman sekalian dirahmati Allah, takutlah kita hanya kepada Allah. Ya. Takutlah akan siksa Allah. Jangan takut kepada celaan manusia. Sebagaimana jangan kita berharap kepada pujian manusia. Berharaplah Anda, saya dan kita semua, berharaplah kepada apa? Kepada ridho Allah saja. Jangan berharap kepada ridhonya manusia. Karena ridhonya manusia ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita penuhi. Ya. Ghayat irda'un nas ghayatun la tudrak. Ya, membuat semua manusia senang, ya, itu adalah sesuatu perbuatan tindakan yang mustahil dilakukan. Maka carilah hanya ridha Allah, bukan cari keridhaan manusia. Karena manusia tidak punya surga dan tidak punya neraka. Yang punya surga dan punya neraka siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang akan menimbang seluruh amal perbuatan kita, bukan manusia.
Di akhirat nanti yang menimbang amal kita bukan si fulan, tetapi yang menimbang amal kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, "Man shama wa shalla wa dzakarallah wa yaqsudu bidzalika 'arada dunya fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyah." Siapa orang salat, puasa, berzikir kepada Allah, lalu dia maksudkan dengan itu ya ingin mendapatkan remah-remah dunia, recehan, maka tidak ada kebaikan di dalamnya sama sekali. Kenapa? Li'annahu la naf'a fi dzalika li sahibi. Karena di dalamnya tidak ada manfaat bagi yang memiliki amal itu. Lima yatarattabu alaihi minal itsmi fihi wala li ghairihi. Karena di dalamnya ya akibatnya itu ada dosa di dalam perbuatan tersebut. Kalau kita mencari dunia ya, beramal untuk mencari pujian manusia, mencari dunia, dan itu pun tidak ada manfaatnya bagi orang lain, maka jangan sampai amal kita rusak ya. Amal kita rusak karena perbuatan riya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yura'i yura'illahu bihi. Siapa orang yang beramal itu dengan riya, maka Allah pun tidak akan mau melihat amalnya tersebut. Na'udzubillah min zalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah ya tips, kiat-kiat bagi kita bagaimana kita dapat meraih keikhlasan dan menjaga keikhlasan kita dalam beramal dan beribadah hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.